habis usir saya yang pertama, seminggu habis usir saya mereka mati mendadak. Meninggoy. Gitu. Meninggoy Terus mendadak. diusir yang kedua, toko mereka kebakaran gitu. Wow. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya melihat di media sosial saya seorang ibu ya, judulnya ngeri. Murka Elohim bagi mereka yang mengusir ibu ini karena percaya Tuhan Yesus. Ya. Kita dengarkan saja apa yang disampaikan langsung oleh ibu ini saudara, supaya saudara juga dengar ya. Sebelum saya sedikit menjelaskan kepada saudara sekalian, khususnya saudara seiman ya, sangat menyeramkan. Saya lihat waktu itu, setiap mereka yang habis usir saya yang pertama, seminggu habis usir saya mereka mati mendadak. Meninggoy. Gitu. Meninggoy Terus mendadak. diusir yang kedua, toko mereka kebakaran gitu. Wow. Akhirnya mereka yang usir saya yang kedua itu begitu besar tokonya, akhirnya bangkrut gitu. Jadi itu yang saya lihat. Begitu juga saya waktu pulang ke Padang, saya juga diusir dari Padang. Dan waktu saya diusir, kejadianlah gempa tahun 2009 di Padang. Nah waktu itulah adik saya yang usir saya itu, saya bukan bilang itu karma, bukan ya. Tapi itu yang saya lihat, nggak lama waktu habis usir saya, adik saya ini jatuh sakit. Waktu itu dia kena kista ya, tapi berlarut-larut ya. Nah jadi saya nggak kenal siapa nama dari ibu ini ya. Langsung saudara, cuma saya melihat saja di beranda media sosial bahwa dia merasakan bahwa orang yang menganiaya dia itu ya mendapat semacam murka ya. Memang kalau kita lihat di dalam Alkitab saudara, contoh kasus seperti Rasul Paulus, dia dahulu adalah seorang penganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Lalu kemudian dia diubahkan oleh Tuhan Yesus sendiri pada saat dia berencana ingin menganiaya orang-orang Kristen ya, untuk menghabisi saudara. Di dalam perjalanan dia ditemui oleh Tuhan Yesus dan Yesus berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ya, dia berkomunikasi, siapa engkau? Lalu Tuhan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, saya nggak akan membahas itu ceritanya, tetapi ini adalah suatu hal yang sangat penting saudara ketahui, khususnya saudara seiman, bahwa ketika kita dianiaya ya, seperti yang disampaikan oleh ibu ini, maka ada pembelaan Tuhan. Yesus itu sangat menyayangi saudara. Apalagi saudara yang tadinya tidak percaya kemudian percaya kepada dia, dia akan memelihara hidup saudara. Saya nggak berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Memang ketika kita masih hidup dalam dunia ini, kita akan melewati lembah ya, bukit, lembah, bukit, melewati badai, ada suka, ada duka. Tetapi Tuhan akan menyertai kita. Dia berjanji akan menyertai saudara. Dan ada banyak bukti-bukti yang ketika orang melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau menganiaya orang Kristen ya, termasuk mereka sendiri yang berkesaksian, mereka diubahkan oleh Tuhan ya. Dan ibu ini karena percaya kepada Yesus, maka mengalami aniaya dari orang sekitar, dan dia mengungkapkan sendiri bahwa orang-orang yang menganiaya dia itu ada yang meninggal mendadak. Tentunya ibu ini yang rasakan sendiri saudara ya, pengaruhnya. Mungkin bagi kita kadang-kadang orang yang mendengarkan itu biasa sulit untuk percaya. Kenapa? Karena kita tidak ngalami. Nanti ketika kita ngalami baru bisa mulai memahami ya. Ada yang juga menganiaya dia, tokonya bangkrut ya. Dan menurut saya tidak ada yang kebetulan. Tuhan akan membela saudara ketika saudara hidup dalam kehendaknya. Saudara mencari Tuhan sungguh-sungguh, dia akan membela saudara. Saya juga lagi
berkomunikasi dengan istri saya untuk bagaimana satu saat dia berkesaksian, saudara. Kesaksiannya sangat menarik, bagaimana dia mencari Tuhan yang benar, dia penasaran dan punya kerinduan, bingung Tuhan mana yang dia ingin sembah. Karena ayah mertua saya seorang yang tidak percaya Yesus, mama mertua saya seorang yang percaya Yesus. Jadi seperti tarik-tarikan, saudara. Akhirnya dia jadi bingung. Ya, saya nggak bisa merasakan karena saya tidak mengalami. Ini adalah pengalaman orang-orang yang mengalami sendiri. Ya, satu saat mungkin dia akan berkesaksian juga, tetapi puji Tuhan, dia percaya dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan merasakan ada kedamaian. Ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saudara sekalian. Ya, apa yang saya ingin pesankan bahwa ketika kita di dalam Yesus, Yesus menyayangi saudara, Yesus menjaga saudara. Dia berjanji akan menyertai saudara sampai kepada akhir zaman. Jadi kita tidak melindungi Tuhan kita, tetapi kitalah yang dilindungi oleh Tuhan Yesus. Ketika ada aniaya, saudara pikir bahwa setiap kejadian yang ada di muka bumi ini yang menganiaya kita, ya, itu Tuhan tahu. Dan ketika kita berseru kepada Dia, Dia akan menolong saudara. Ya, contoh-contoh kecil. Barusan saja kentutin Alkitab, langsung stroke. Ya, kemarin Bapak yang saya juga upload videonya, dia melempari saudara tempat kita bersembayang, sakit 1 hari 2 hari setelah itu sakit panas bagian pusat perut. Ya, jadi jangan kita pikir bahwa Tuhan tidak membela kita. Tuhan membela saudara, apalagi kita berseru kepada Dia. Dan kita lihat ada banyak kejadian-kejadian juga sekarang, ya, informasi-informasi yang mengerikan, akan ada bencana. Memang benar, saudara, kita nggak bisa menghindari itu. Alkitab pun mencatat. Tetapi saya berdoa bahwa perlindungan Tuhan itu nyata bagi saudara sekalian, khususnya yang sering melihat video-video saya berdoa bagi saudara tidak terlewatkan, ya, untuk kita mendapatkan kekuatan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.